Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diberitahukan bahwa rencana setelah Isya saya akan membaca dua kitab. Yang pertama Syarah Jurmiyah, Syarah Mukhtasar Jiddan. Yang kedua adalah kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Jurmiyah itu untuk anak-anak MI, tapi di atasnya MI seharusnya lebih baik ikut. Kalau Al-Mustasfa itu ya mungkin sana bagi ke atas, tapi MI boleh ikut. Yang bisa dimulai lebih dulu adalah kitab Al-Jurmiyah, sedangkan kitab Al-Mustasfa menunggu datangnya kitabnya belum tersedia. Al-Jurmiyah ini dikarang oleh Imam Muhammad bin Daud atau dikenal dengan Ibnu Ajarum. Ini dari negara Maghrib, Maroko. Kitab Al-Jurmiyah ini adalah kitab yang sangat keramat dan manfaat karena dikalang oleh orang yang sangat soleh. Bisa dikatakan bahwa orang-orang alim di dunia ini sebagian besar ya pernah mengaji kitab Al-Jurmiyah ini. Kemudian disarai oleh banyak para ulama, banyak sekali syarahnya. Salah satu syarahnya adalah yang bernama Syarah Mukhtasar Jiddan yang disusun oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya. Ahmad Zaini Dahlan ini Habib di Mekah, ya. Mari kita tawassul lebih dulu ila hadratin Nabiyil Mustafa war Rasulil Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin was syuhada'i was salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila muassisi Ma'had Salafi Syafi'i Sukorejo almarhum al-maghfur lahu Kiai Syamsul Arifin, almarhum al-maghfur lahu Kiai As'ad Syamsul Arifin, almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Ahmad Hawid As'ad, walmarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Dhafir Manawar, wa jami'il qa'imina alaihi waladina asdau ilahi ma'rufan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Fatihah khususun kepada Ibnu Ajarum pengarang kitab Durmiyah dan yang membuat syarah Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Al-Jurmiyah ini dimulai dengan membahas tentang kalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu adapun kalam wal lafzu adalah lafaz. Al-murakkabuh yang disusun, al-mufiduh yang memberikan faidah, bil wad'i dengan wad'i. Al-lafdu ini menjadi mubtada, al-lafdu menjadi khabar, huwa adalah dhamir fasal, dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khabar. Yakni bermaksud siapa musannif annal kalama bahwa sesungguhnya kalam indan nahwiyina menurut ulama nahwu. Nahwiyina itu jamak dari nahwiyun, nahwiyane nahwiyuna. Nahwiyun adalah nisbat kepada nahwu, ilmu nahwu. Kemudian dikasih ia nisbat di belakang menjadi nahwiyun. Sorfun menjadi sorfiyun. Balaghatun menjadi balawiyun. Nahwiyun artinya orang yang ahli nahwu. Sorfiyun orang yang ahli sorof. Balawiyun orang yang ahli balaghah. Maksudnya bahwa sesungguhnya kalam menurut ahli nahwu, berhubung ini menurut ahli nahwu, sudah barang tentu kalam menurut bahasa Arab ya. Huwal lafdu adalah lafaz ila akhirih dan seterusnya. Lafal yang disusun kemudian memberi faedah bil wad'i. Kecenderungan kebanyakan orang mengatakan bil wad'i yang dimaksud dengan berbahasa Arab. Kemudian lafal itu apa? Fal lafdu, maka adapun lafal masing-masing ada definisinya. Lafaz itu apa, murakkab itu apa, mufid itu apa, bil wad'i itu apa maksudnya. Fal lafdu, maka adapun lafal, was-sautu adalah suara. Tidak sembarang suara ya. Suara al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu namanya lafal ya. Adalah suara, bunyi yang mengandung sebagian huruf hijaiyah.
Contohnya lafal seperti apa? Kazaidin, seperti lafal Zaidun ketika diucapkan, ketika masih ditulis di papan tulis atau ketika masih ditulis di kertas, itu belum lafal. Itu menjadi lafal kalau sudah dibaca, dibunyikan, ya. Karena lafal itu suara. Kalau masih dalam bentuk tulisan, ya bukan lafal namanya. Fa innahu, maka sesungguhnya Zaidun sautun adalah suara, istamala yang mengandung ala zai atas zai, wal ya'i dan ya, wad dali dan dal, terdiri dari za, ya dan zal. Ini kan huruf hijaiyah nih. Fa illam yastamil ala ba'dil hurufi al-hijaiyati, fa illam yastamil, jikalau tidak mengandung apa suara atas sebagian huruf-huruf, atas sebagian huruf hijaiyah, kasautit tabli, seperti suaranya gendang, fala yusamma, maka tidak dinamakan apa suara itu, tidak dinamakan lafzan kepada lafal. Meskipun itu suara, meskipun itu bunyi, tapi tidak mengandung salah satu huruf hijaiyah, ya tak bisa dinamakan lafal. Bunyinya seruling, bunyinya gendang, bunyinya terbang, itu kan bunyi juga, suara juga itu. Tapi kan tak bisa ditulis itu. Ya bukan lafal itu. Fa kharaja bil lafzi ma kana mufidan wa lam yakun lafzan. Fa kharaja, maka keluar, bil lafzi dengan lafal, dengan qayyid lafal, ma apa sesuatu, karena yang ada apa ma, mufidan itu memberi faidah, walam yakun sementara tidak ada apa ma, lafdon itu lafal. Ada sesuatu, bukan ada sesuatu bisa memberikan faidah, bisa memberi pengertian kepada orang, tapi dia bukan lafal. Ada itu, ada sesuatu bukan lafal tapi memberi faidah, bisa memberi pengertian. Ya bukan kalam itu, meskipun mufid, ya. Contohnya bukan lafal tapi memberi faedah seperti apa? Kali isyarati, seperti isyarah. Isyarah pakai tangan menunjuk ke selatan, kan orang ngerti kan? Ngerti, itu mufid namanya, tapi bukan lafal itu. Wal kitabati, dan tulisan. Tulisan bisa memberi faedah, bisa difaham, tapi bukan lafal. Wal uqdi, dan simpul. Simpul pakai tangan, kalau seperti ini menunjukkan 5, kalau seperti ini 10, simpul. Wan nusubi, dan nusub. Nusub itu sesuatu yang dipanjangkan. Bin sabin katanya orang Madura itu. Sesuatu yang dipanjangkan. Nusub seperti lampu merah itu nusub itu.
Itu semua adalah mufid, memberikan pengertian, tapi bukan lafal. Karena bukan lafal, pada tusamma kalaman, maka itu semua tidak dinamakan kalam. Menurut siapa tidak dinamakan kalam? Indan nuhati, menurut ulama nahwu. Nuhat di sini artinya sama dengan nahwiyuna di depan. Kalau nahwiyuna jamak dari nahwiyun, nisbat dari nahwu. Kalau nuhat ini jamak dari nahin, ya kan? Nahayanhu nahwan fahuwa nahin, jamaknya nuhat. Kal isyarati wal kitabati wal uqdi wan nusubi, ya kan? Pada tusamma kalaman indan nuhati. Wal murakkabu, adapun murakkab. Murakkab itu apa? Ma adalah sesuatu tarokkaba yang tersusun min kalimataini fa aktsara, dari dua kalimat atau lebih dari dua kalimat. Murakkab itu artinya tersusun, minimal tersusun dari dua kalimat. Ka qama zaidun, seperti lafal qama zaidun, wa zaidun qaimun, dan lafal zaidun qaimun. Qama zaidun tersusun dari qama dan zaidun. Zaidun qaimun tersusun dari zaidun dan qaimun. Wal misalul awwalu, adapun contoh yang pertama, yakni qama zaidun, fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Qama fi'il, zaidun fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un, setiap fa'il itu dibaca rafa. Oleh karena itu zaidun dibaca rafa. Wal misalus tsani, adapun contoh yang kedua, yakni zaidun qaimun. Mubtada'un wa khabarun adalah mubtada' dan khabar. Zaidun mubtada', qaimun khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un, adapun setiap mubtada' itu dibaca rafa. Oleh karena itu zaidun dibaca rafa. Dirafa'kan dengan apa? Dirafa'kan bil ibtida'i, dengan ibtida'. Dirafa'kan dengan posisinya sebagai mubtada', sebagai permulaan. Wa kullu khabarin marfu'un, setiap khabar juga dibaca rafa. Dirafa'kan dengan apa khabar itu? Bil mubtada'i, dengan mubtada'. Jadi murakkab artinya tersusun. Wa kharaja bil murakkabi al mufradu, keluar dengan qaid murakkab apa mufrad. Mufrad di sini bukan kebalikannya musanna, bukan kebalikannya jamak, tapi kebalikannya murakkab, ya kan? Kebalikannya murakkab adalah mufrad, kebalikannya mufrad adalah murakkab. Ka zaidin, seperti lafal zaidun ini namanya mufrad. Zaidun, zaidani, zaiduna juga mufrad itu. Zaidun mufrad, zaidani mufrad, zaiduna mufrad, dalam arti tidak murakkab. Fala yuqalu lahu kalamun aidan indan nuhati,
maka tidak dikatakan lahu bagi mufrad, tidak dikatakan kalamun apa kalam, aidon juga, maka lafal mufrad tidak dinamakan kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Wal mufidu, adapun mufid, mufid itu apa? Ma adalah sesuatu, afadah yang memberikan faidah. Mufid itu adalah sesuatu yang memberikan faidah. Apa memberi faidah itu? Memberi pengertian, itu memberi faidah. Adalah yang memberi faedah, adalah sesuatu yang memberi faedah, bukan sembarang faedah, tapi faedatan dengan faedah. Yahsunu as-sukutu, yang bagus, yang baik apa diam, minal mutakallimi, dari pihak yang ngomong, wassami'i, dan pihak yang mendengar, diam alaiha, atas faidah. Mufid artinya sesuatu yang memberikan faidah yang sempurna. Apa yang dimaksud faidah yang sempurna itu? Karena faidahnya sudah sempurna, sama-sama paham, maka sebaiknya mutakallim dan sami diam. Yang dimaksud baiknya diam artinya berhubung kalam itu sudah memberikan pengertian, maka yang mendengar tidak perlu kata-kata yang lain untuk faham, kan? Kalau ada orang mengatakan qoma zaidun, yang mendengarkan kan faham. Karena faham, maka yahsunu as-sukutu alaihi, maka pihak yang mendengar baik dia diam. Kenapa baik diam? Karena untuk faham tidak perlu menunggu kata-kata lain. Ya, qoma zaidun kanlah faham. Jadi yang dimaksud yahsunu as-sukutu alaiha, bagus apa diam atas faedah, maksudnya pihak yang mendengar untuk bisa paham tidak menunggu kata-kata lain. Itu. Qoma zaidun, seperti lafal qoma zaidun, wa zaidun qaimun, dan zaidun qaimun. Contohnya selalu qoma zaidun, zaidun qaimun. Ini belum daraba zaidun amron ini. Ini contohnya mufid, ya. Fa inna kullan minhuma afada, sesungguhnya masing-masing dari qoma zaidun dan zaidun qaimun, afada adalah memberi faidah. Faidatan dengan faidah, yahsunu as-sukutu alaiha, yang baik apa diam alaiha atas faidah. Diam itu baik dari pihak mana? Baik minal mutakallimi, dari pihak yang ngomong, wassami'i, dan orang yang mendengar. Faidah apa yang dapat diperoleh dari qoma zaidun dan zaidun qaimun? Wahia, adapun faidah, al-ikhbaru bi qiyami zaidin, adalah kabar tentang berdirinya Zaid. Faidah yang terkandung di dalam qoma zaidun dan zaidun qaimun adalah berita tentang berdirinya Zaid. Faidahnya sudah sempurna, sehingga baik apa diam atas faidah itu
baik dari pihak mutakallim maupun dari pihak sami. Fa inna sami'a, sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a dzalika, manakala dia mendengar kepada ucapan qoma Zaidun dan Zaidun qaimun, la yantadiru, ialah tidak menunggu apa sami, tidak menunggu syai'an akhara, kepada sesuatu yang lain, yatawakkafu, yang bergantung, alaihi, atas syai'an akhar, bergantung, tamamul kalami, apa sempurnanya kalam. Orang yang mendengar kata-kata qoma Zaidun dan Zaidun qaimun langsung ngerti, dan untuk faham tidak menunggu sesuatu yang lain. Sempurnanya kalam tidak menunggu kata-kata yang lain. Wa yahsunu aidan, dan baik juga, sukutul mutakallimi, apa sukutnya pihak yang ngomong dan pihak yang mendengar. Itu yang dimaksud mufid, ya. Jadi afada faidatan tamatan, itu yang dimaksud, ya. Pendeknya mufid itu adalah ma afada faidatan tamatan, sesuatu yang memberikan faidah dengan faidah yang sempurna. Wa kharaja bil mufidi al murakkabu ghairal mufidi. Wa kharaja, dan keluar, bil mufidi, dengan qayyid mufid. Qayyidnya kalam kan 4, ya. Qayyid yang pertama al-laftu, qayyid kedua al-murakkabu, qayyid yang ketiga al-mufidu, qayyid yang 4 bil wad. Dan keluar dengan qayyid bil mufidi al-murakkabu, apa sesuatu yang murakkab, ghairal mufidi, yang tidak berfaedah. Ini lebih baik dibaca ghairah, ya. Tapi kalau secara makna lebih enak dibaca ghairu. Al-murakkabu, apa murakkab, ghairul mufidi, yang tidak mufid, kan. Tapi secara nahwu yang benar ghairah, dijadikan hal. Apa murakkab, ghairul mufidi, halai tidak mufid. Ada sesuatu yang murakkab tersusun sudah, tapi tak mufid, ada itu. Seperti apa? Nahwu gulami Zaidin, seperti lafaz gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin maknanya anaknya Zaid atau budaknya Zaid. Gulamu Zaidin kan murakkab, kan? Akan tetapi tidak mufid. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa menyandarkan sesuatu ilaihi, kepada gulamu Zaidin. Kecuali kalau ditambah qoma gulamu Zaidin, atau gulamu Zaidin qaimun, ya kan. Kalau gulamu Zaidin saja itu tak mufid. Memangnya apa budaknya Zaid? Tiba-tiba ada orang bilang gulamu Zaidin, tak ngerti yang dengarkan. Wa in qama Zaidun, dan seperti lafal in qama Zaidun, kalau berdiri siapa Zaid. Ini murakkab, ini bahkan tersusun dari 3 kalimat, in, qama, dan Zaidun, tapi tidak mufid. Fa inna tamamal faidati fihi, sesungguhnya sempurnanya faidah di dalam lafal in qama Zaidun, yatawaqqafu, adalah bergantung atau menunggu,
ala jawabis syart, ala zikri jawabis syarti, atas menyebutkan jawabnya syarat. Karena agar supaya ingko mazaidun itu memberikan faedah yang sempurna, harus menyebutkan jawabnya syarat. Ingko mazaidun koma amrun, misalnya kalau Zaid berdiri maka berdiri Amr. Ini jawabnya syarat, tidak ada kan. Fala yusamma, maka tidak dinamakan kulun apa masing-masing, tidak dinamakan apa masing-masing minul misal ini dari dua contoh di atas. Ya, dua contoh, yakni ghulamu Zaidin dan ingkoma Zaidun, ya. Tidak dinamakan kalaman kepada kalam indan nuhati menurut ulama nahwu. Wa qawluhu bil wad'i wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.